Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di pertemuan selanjutnya atau di video sebelumnya kita udah mendengarkan tentang materi gelombang dan bunyi, getaran gelombang dan juga gelombang bunyi. Dan juga kita udah mendengar tentang bagaimana sih mekanisme pendengaran manusia ya. Sekarang kita akan ke sistem sonar dan juga pemanfaatannya. Nah, apa sih itu sistem sonar ya? Pernahkah kamu melihat anjing menggerakkan telinganya? Anjing sering menggunakan telinganya ketika melakukan pelacakan atau berburu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk telinga mereka untuk mengarahkan suara ke dalam saluran pendengaran ini. Nah, sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tepat dalam melakukan pergerakan dengan mendeteksi suara frekuensi tertinggi, ya, atau ultrasonik atau lebih dari frekuensi suaranya itu 20.000 Hz. Sonar atau sound navigation and bridging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan juga kedalaman benda. Ya, seperti benda pada yang saya akan tampilkan di gambar berikut ini. Nah, misalnya ketika pada malam hari atau ketika kita eh, berada dalam jarak jauh, ya, pada eh, pandangan mata kita kabur, kita tidak melihat benda secara jelas, kita menggunakan namanya sonar, ya. Nah, sonar dan deturning, jadi meretur, memancarkan kembali, ya. Nah, seperti begini. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat dia terbang. Gelombang yang dia keluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang-binatang lain yang akan dilewatinya dan diterimanya oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar eh, untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Ya. Untuk terbang dan berburu, kelelawar akan memanfaatkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkannya. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar tidak dapat mendengar suara lain selain suara dari yang dipancarkannya sendiri. Lebar frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini sangat sempit, yang lazimnya menjadi hambatan besar untuk hewan ini karena adanya efek Doppler. Berdasarkan efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan menentukan frekuensi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satunya bergerak, frekuensi yang akan diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Dalam hal ini, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Dengan demikian, kelelawar tentu akan menghadapi masalah karena tidak dapat mendengar gema suara dari alat yang sedang bergerak. Oh, ya. Berdasarkan kenyataan, kelelawar dapat menyesuaikan frekuensi suara yang dikirimnya terhadap benda bergerak seolah sang kelelawar yang telah memahami efek Doppler. Misalnya kelelawar mengirimkan suara frekuensi tinggi terhadap lalat yang bergerak menjauh sehingga pemantulannya tidak hilang dalam wilayah tak terdengar dari rentan suara. Kelelawar akan dapat mendengar dan menentukan posisi berbagai benda yang ada di sekitarnya. Sistem ini juga dimiliki oleh lumba-lumba dan paus. Untuk memahami materi ini, kita dapat visualisasi proses ekolokasi yang terjadi pada kelelawar. Seperti begini. Lihatlah kembali pada gambar saya yang sebelumnya ini ya. Nah, nah, ya, kita kembali ke penjelasan ya. Nah, lihat tuh. Nah, kamu telah mempelajari sistem sonar pada kelelawar. Sekarang bagaimana nih sistem sonar pada lumba-lumba? Pernah kalian lihat lumba-lumba? Habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat dari permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Ini berguna untuk mengindra benda-benda di lautan seperti mencari makan dan juga berkomunikasi dengan timnya, ya. Nah, lumba-lumba ini bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini
terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Gitu ya. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan dari gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernapasan. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila membentuk suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut akan ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Jadi di bagian tersebut informasi bunyi diteruskan ke telinga dan bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantauan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak-jarak benda dari mereka, ukuran dan juga pergerakannya. Dengan cara tersebut, lumba-lumba bisa mengetahui lokasi mangsanya ataupun lokasi musuhnya, pemburu. Ya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Ya. Nah, pemanfaatan sistem sonar, ya. Konsep sonar pada ekolokasi hewan merupakan gelombang ultrasonik. Ternyata nih, teman-teman, ternyata gelombang ultrasonik telah dimanfaatkan oleh dan bagi kehidupan manusia. Ada beberapa teknologi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Yang pertama adalah gelombang ultrasonik itu di, dimanfaatkan untuk melihat mengamati janin bayi dalam kandungan yang dikenal dengan ultrasonografi atau USG. Alat ini akan memancarkan berkas audio ultrasonik ke dalam rahim ibu hamil, kemudian melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dan jantung yang berdenyut dan darah yang beredar. Pancaran pendek dari ultrasonik akan menghasilkan gambar pemampang badan manusia. Nah, kadang di leher, tapi biasanya nih di perut kalau ultrasonik. Itu kan untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi adanya penyakit di dalam tubuh. USG, tapi kadang ini USG-nya kenapa di leher ya? Sepertinya untuk melacak ada apa di leher gitu ya. Nah, terus denyut yang menabrak janin dan tulang akan terpantul. Komputer menyimpan intensitas setiap denyut dan waktu arah gemanya. Berdasarkan data, komputer akan menghitung kedalaman dan lokasi setiap benda yang menghasilkan gema, lalu menampilkannya di titik cerah pada monitor. Yang terus kedua, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia seperti adanya kista atau ovarium dan ya, berarti itu sedang mendeteksi atau mendeteksi penyakit ya. Kita positif thinking aja ya. Makanya kenapa tadi kayak koinnya di leher, berarti sedang mendeteksi adanya penyakit ya. Nah, terus ada gelombang ultrasonik digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memasukkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat ya menurut garis lurus sehingga mengenai sebuah penghalang misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi itu mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke darat diukur dengan cermat ya. Nah, jadi kan ini diukur untuk kita tahu pengen tahu biasanya mengukur kedalaman laut ya. Nah, dipacarkanlah sonar. Set dipacarkan lalu di transducer ya. Transducer itu ada pemancarnya dan detektor itu penangkap untuk mengetahui kedalaman laut nih. Nah, dengan menggunakan data waktu yang cepat lambat penyerang di laut ya, orang dapat menghitung jarak kedalaman laut dengan persamaan S sama dengan V kali T per 2. Dengan S-nya kedalaman laut, V-nya kecepatan gelombang ultrasonik, dan T-nya adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Nah, secara singkat, prinsip kerja sonarnya dijelaskan sebagai berikut. Ya,
Alat pada kapal ini yang disebut dengan transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema atau eko dan akan dipantulkan kembali ke kapal dan ditangkap oleh alat detektor. Sistem penerima pada kapal akan melakukan perhitungan mengenai jarak dan objek. Jarak objek ya, dengan menggunakan rumus yang telah kamu pelajari di ini, dengan S sama dengan V kali T per 2. Dengan cara tersebut, manusia tidak perlu bersusah payah dalam mengukur kedalaman. Wow, ya. Nah, tahukah kamu proses pembongkaran kedalaman laut ternyata menimbulkan lumba-lumba dalam mencari mangsanya. Sistem kapal selain kapal selam modern yang dikembangkan manusia ini juga meniru sistem yang telah digunakan lumba-lumba sejak puluhan juta tahun. Menakjubkan bukan? Mustahil seekor binatang mampu memiliki sistem demikian menakjubkan atas kehendaknya sendiri. Sistem yang tertentang ini pada lumba-lumba adalah bukti bahwa Tuhan telah menciptakan mereka begitu sempurna. Ya, oke, terima kasih ya. Ada yang ditanyakan? Jika ada, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.